Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar sejarah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi sejarah masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9. Langsung saja kita lihat pembahasannya. Yang pertama, proses masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, bangsa Indonesia telah menganut kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa setiap benda memiliki roh yang dapat mendatangkan keselamatan terhadap kehidupan manusia. Animisme dan dinamisme itu intinya bahwa dulu nenek moyang kita percaya bahwa setiap benda itu memiliki kekuatan gaib atau di dalamnya ada rohnya, sehingga dapat menyelamatkan kehidupan manusia. Sehingga banyak orang dulu itu menaruh sesaji-sesaji di pohon-pohon, kemudian mempunyai keris, mempunyai jimat, klenik, dan lain-lain. Kemudian masuknya agama Islam ke Indonesia hingga kini tidak dapat diketahui waktunya dengan pasti. Akan tetapi beberapa ahli mengajukan pendapat atau teori tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Arab, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Gujarat. Yang pertama teori Arab. Menurut teori Arab, Islam datang pertama kali ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Yang membawa adalah saudagar atau pedagang dari Arab. Bukti dari teori Arab adalah ditemukannya perkampungan Arab yang disebut Pekojan. Teori ini didukung oleh Profesor Dr. Asyumardi Ajra dan Thomas W. Arnold. Yang kedua teori Persia. Teori Persia menjelaskan bahwa Islam datang pertama kali ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Yang membawanya adalah saudagar dari Arab dan Persia. Buktinya adalah temuan arkeologis berupa batu nisan tertua kuburan Fatimah binti Maimun bin Hisbatullah. Yang ketiga teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam datang pertama kali di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Yang membawa adalah pedagang dari Gujarat, India. Buktinya adalah batu nisan pada makam Raja Malikusholeh yang ditemukan di Kerajaan Samudra Pasai. Kita tahu bahwa Samudra Pasai sendiri adalah kerajaan tertua di Nusantara atau Indonesia. Kerajaan Islam tertua di Indonesia. Teori ini didukung oleh Christian Snook Hurgrons. Kemudian selanjutnya cara-cara masuknya Islam ke Indonesia atau proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Pada tahap awal, penyebaran ajaran Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan. Hal ini bisa dilihat dari yang pertama, adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16. Aktivitas dagang ini banyak melibatkan bangsa-bangsa seperti bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan lain-lain. Yang kedua, menurut fakta sejarah yang dicatat Tom Payer, bahwa para pedagang muslim banyak yang di pesisir Pulau Jawa yang pada saat itu penduduknya masih non-muslim. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan komoditas perdagangan juga ikut mempengaruhi masuknya Islam ke Indonesia. Misalkan orang Nusantara rempah-rempah terkenalnya. Kemudian orang Arab yang terkenal mungkin minyaknya yang terkenal. D. Atau yang keempat, para pedagang ada yang mendirikan masjid. Kalau di Pulau Sumatera itu surau. Kemudian yang kelima, di pusat kerajaan Sriwijaya dijumpai perkampungan Arab. Perkampungan Arab sendiri disebut Pekojan. Kemudian yang terakhir,
para penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati-bupati Majapahit yang ada di pesisir Pulau Jawa banyak yang masuk Islam karena faktor hubungan ekonomi dengan perdagangan Muslim. Jadi jalur perdagangan itu bisa dikatakan sangat berpengaruh sekali dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, jalur pernikahan. Jalur pernikahan ini bisa dilihat dari yang pertama bahwa saudagar Muslim Arab, Persia, Gujarat itu menikah dengan pribumi Indonesia. Banyak dari wanita pribumi atau asli orang Indonesia yang tertarik untuk menikah kepada saudagar atau pedagang Muslim karena memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, wanita Muslim pribumi menikah dengan anak bangsawan lokal. Orang asli Islam, orang asli Nusantara yang Muslim itu menikah dengan anak bangsawan lokal seperti anak raja dan anak adipati. Adipati itu sekarang bupati. Kemudian yang ketiga, pernikahan antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan lokal seperti anak raja atau anak adipati. Kemudian pendidikan. Penyebaran ajaran Islam melalui jalur pendidikan, yaitu para ulama mendirikan lembaga pendidikan Islam yang berupa pesantren. Pesantren ini didirikan para ulama untuk memberikan pengajaran, tafaqquh fiddin, mengukuhkan ajaran-ajaran agama. Tentunya di pesantren itu mengedepankan pembelajaran agama. Pesantren pada awal-awal perkembangan Islam itu yang pertama ada pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel di Ampel Tinta. Yang kedua pesantren Giri, pendirinya Sunan Giri yang popularitasnya melampaui batas Pulau Jawa hingga Maluku. Dengan adanya pesantren, ajaran Islam semakin mudah tersebar luas di Nusantara. Yang keempat, kebudayaan. Penyebaran Islam melalui jalur kebudayaan itu terjadi yang pertama Islamisasi melalui kebudayaan kesenian. Yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah, namun hanya meminta penontonnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tujuannya apa? Tujuannya agar masuk Islam. Dengan cara apa? Dengan cara jalur budaya. Kemudian selanjutnya yang B, seni arsitektur bangunan dapat kita jumpai Masjid Agung, contohnya Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman Aceh dan Ternate. Yang C, seni budaya Grebek Maulid atau Sekaten yang ada di Yogyakarta, peringatan Maulid Nabi. Yang D, para pedagang mengganti budaya lokal menjadi jiwa tauhid, contohnya upacara pemberian sesaji untuk roh halus leluhur diubah menjadi pemanjatan doa kepada untuk orang yang meninggal. Kemudian faktor-faktor agama Islam berkembang pesat di Indonesia atau faktor-faktor agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Yang pertama, syarat untuk masuk Islam itu sangat mudah, yaitu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadah. Yang kedua, agama Islam tidak menganut sistem kasta. Yang ketiga, penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan yang relatif damai. Jalan yang relatif damai itu contohnya apa? Perdagangan, kemudian pernikahan, itu kan damai. Pendidikan itu kan damai. Selanjutnya yang keempat, sifat bangsa Indonesia yang terkenal ramah memberi peluang untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Orang-orang Nusantara kita dulu itu memang terkenal sangat ramah sehingga mudah bergaul dengan bangsa-bangsa Arab, Mesir, dan lain-lain. Kemudian upacara-upacara keagamaan dalam Islam itu lebih sederhana dibanding upacara-upacara keagamaan agama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa please share, like, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.